Akhirnya kita kesampaian juga bikin podcast. Akhirnya, Ya, by the way, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Setelah beberapa tahun kita bikin wacana mau bikin podcast bareng, sekarang baru kesampaian karena Iya. kita lagi ada bikin kerjaan bareng ya. Jadi ya kenapa enggak kita bikin kesibukan yang lain. Iyalah, secara kita ketemu mulu perasaan kita ya. Iya, Jadi kita bikin yang menghasilkan dong. ya yang menghasilkan. Makanya cerita lu yang akan lu omongin sekarang itu harus ada dramatisnya sedikit. Ini cerita real loh. Cerita real. Nggak dibuat-buat ini. Dan ini dia tuh nggak pernah ngomong ini dimanapun. Jadi ini based on true story yang Yes. mungkin teman-teman yang ada di sini tuh jarang denger gitu loh. Kalau Ivan ternyata dulunya masa-masa mudanya nakal banget dia. Ya mungkin lebih nakal daripada gue. Tapi nggak ngomongin gue aja kan? Lu juga Nggak, ngomongin lu aja udah mendingan. Setelah gue mendengar cerita lu, gue ngerasa kayak gue dulu tuh nakal. Tapi gue pas saat denger cerita lu, ngerasa kayak itu ternyata gue masih termasuk kategori baik ya gitu. Karena gue hanya nakal clubbing gitu kan. Ya gitu-gitulah gitu ya. Tapi nggak sampai nekat kayak lu sih sebenarnya. Apa yang membuat lu nekat dulu clubbing ya kan, terus tiba-tiba akhirnya lu memutuskan udahlah gue mendingan mengedarkan dah gitu. Jadi Lu gak takut, maksud gue lu gak takut gitu? justru itu sebelum clubbing malah. Oh, Sebelum clubbing. kok bisa? Biasanya kan orang make dulu gimana caranya supaya duit lo ada terus, akhirnya dia masarin kan? Iya. Karena itu kan kejadiannya sebelum clubbing, gue masih SMA. SMA itu, SMA. Sumpah lu bongor banget ya SMA udah Ya kelas 2 SMA kalau nggak salah. masarin barang-barang haram. Kelas 2 SMA itu gue udah jadi itu. Ya dulu masih iklan-iklan aja kan. Jadi gue tetap dapat duit dari iklan. Istilahnya sampai gue ketahuan sama kepala sekolah sama guru fisika dan lain-lain itu di saat gue mau Eptanas kalau nggak salah. Ya Allah. Jadi gue itu kenanya itu di kelas 2 kelas 2 mau naik ke kelas 3 dan sampai akhirnya ya gue kan waktu itu hidup sendiri gue ngekos itu. Oh, orang tua lu, keluarga lu di mana? Nyokap gue di Tebet. Cuman emang gue nggak mau ngerepotin nyokap. Oh, Gitu. oke. Jadi nyokap gue di Tebet sama bokap tiri gue. Enggak, maksudnya lu masuk ke dalam lingkungan apa sampai akhirnya lu memutuskan untuk SMA lo itu? Iya SMA itu gara-gara ini ditawarin teman gue, teman SMA. Teman SMA lo? Teman SMA. Nawarin pertama kali? Iya pertama Apa kali. yang pertama kali lu jual? PT. Putau. Allah. Gue pikir barang-barang yang kecil. Enggak, Putau. Langsung kelas berat ya Pak? Iya, itu Putau dikenalin Anak SMA udah tahu kayak gitu? SMA. Jangan SMA. Itu kalau nggak salah setelah gua selesai sekolah, itu ada anak SMP yang ikutan. Itu harganya berapa sih? Mahal nggak? Emang anak SMA maksudnya mampu untuk beli kayak gituan? Mampu lah. Itu kan ada yang namanya paket hemat. Oh. Harganya kalau paketan itu ada yang 30.000 sampai 50.000. Sorry, itu tuh bentuknya kayak gimana? Itu Cairan bentuknya kah? bubuk. Oh, oke. Jadi bubuk kayak apa ya? Kayak kokain tapi ini Putau. Efeknya beda. Rasanya gimana kalau itu? Ngefly. Ya, semua juga kan ngefly kayak ngefly minum tapi juga kita nggak up, down. Kalau yang ngefly bukan tapi nyungsep, down. Pak jadi. Ya giting kan, atau giting. Apa yang enak ya maksudnya? Lu kan kalau misal kayak gitu-gitu kayak oke lah kalau kita misal minum, kita kan kayak lebih berani gitu kan, lebih ekspresif gitu kayak gue jujur dulu tuh nggak menikmati minumnya ya, tapi yang gue tadinya introvert, yang gue nggak bisa goyang, yang susah untuk ngobrol sama orang, akhirnya menjadi lebih leluasa gitu. Yeah. Nah, kalau itu apa? Kalau ini ngedrop, jadi sebenarnya lebih ke ya punya dunia sendiri aja. Kalau lu udah giting itu udah enak aja, sendiri aja. Sampai Kayak akhirnya orang cengok gitu.
Ya bukan cengok lagi sih, enak aja sendiri gitu. Lu SMA gimana, pelajaran nggak terganggu? Ya terganggu sih enggak, cuman waktu pas ujian kelulusan itu gue nggak masuk sehari gara-gara telat bangun. Karena lu malamnya bangor, nakal. Iya karena pakai itu. Apa efeknya kalau misalkan selain apa namanya kayak fly tapi down gitu? Apa rasanya itu sebenarnya tuh apa? Rasanya tenang aja. Apalagi Emang kalau hidup lu galau gitu, sampai lu harus cari ketenangan dengan kayak gitu-gitu? sebenarnya itu karena coba-coba, karena itu nagih. Yang bikin gue terus make kan karena ketagihan. Jadi dia ada efek buat kita nagih, harus make. Oh, beda dengan kayak minum. Kalau Ya, minum kan kalau nggak minum udahan. Iya udah. Kayak misalkan yang lain juga kalau nggak pakai udah gitu. Iya. Tapi dia tuh kayak gitu-gitu ya. Lebih parah ini. Kalau misalkan yang kristal-kristal itu kan tidak, lu nggak pakai juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau banyak teman kayak yang ngomong sama gue itu bikin ketagihan gitu. Karena ada suara kayak bak gitu. Oh, karena ininya kan lebih rasa pengen ininya. Tapi kalau putau itu ke darah. Kalau lu nggak pakai itu sakit badan lo. Oke. Jadi benar-benar badan lu yang butuh. Istilahnya lu nggak apa ya? Iya, lu nggak make badan lu Nggak enak. Nggak enak. Remuk gitu kayak. Iya, rasanya remuk. Kayak kita misalkan biasa olahraga, tiba-tiba nggak olahraga, kayak badan tuh kayak Yes, kayak gitu. kayak... Tapi bukan ini jenis narkobanya itu emang bikin orang ya ngedrop aja, malas ngapa-ngapain. Ya benar-benar kayak kecanduan kita. Sampai ya awal-awalnya memang enak, tapi lama kelamaan kan namanya kita sering make obat itu, putau itu, dosis kan makin tinggi. Jadi untuk ngedapetin kita ngefly-nya itu dosisnya harus nambah. Dan itu boros kan, istilahnya gue harus tiap hari make. Akhirnya sudah menjadi kebutuhan gue. Gue kalau nggak make itu istilahnya badan gue sakit-sakit. Jadi udah nggak nyari untuk enaknya lagi. Tapi lebih ke badan lu minta. Iya. Karena lu candu. Yes, sampai akhirnya gue jadi BD. Berapa lama jadi BD? Setahun doang. Oh, setahun. Bentar ya? Bentar doang. Itu waktu SMA itu. SMA. Biasa Bapak karir SMA udah berkarir lah jadi BD. Dan lumayan untungnya, memang untungnya. Oh lumayan gitu ya? Lumayan, orang gue bisa beli PS sendiri. Siap. Beli PS? TV sendiri. PS 1 ya? PS. Kayak iya, gitu. Game. Istilahnya gue nggak tau deh, gue pinter aja. Gue berdua sama temen gue. Jadi lu beli, nanti lu pecah-pecah gitu. Yes, gue beli setengah G nih. Oh berarti sebenarnya jiwa marketingnya tuh lumayan kenceng, Pak. Iya bagus sebenarnya. Jadi 500 gram itu gue bagi-bagi. Jadi awalnya itu kita beli itu lebih bagus yang bentuknya kayak batu gitu ya. Yang udah terus yang bukan. Nah, terus dihalusin tuh. Pakai apa halusinnya? Halusinnya pakai biasanya itu kayak pakai kartu obat. Bukan. ATM sama kartu-kartu apa itu yang kredit card. Kartu handphone tuh yang digosek-gosek ada keluar apa nomornya? Aluminium gitu, aluminium foil. Bukan, kalau aluminium foil beda. Pokoknya gue sih biasanya di kaca supaya maksudnya nggak berceceran ya? Nggak berceceran, sama di gross namanya. Jadi di gross itu pakai pokoknya kartu yang tipis, itu pasti akan jadi banyak. Jadi kayak tepungnya ngembang gitu. Nah itu kita bagi sampai mungkin setengah G itu bisa jadi berapa paket? 30 paket mungkin ya. Istilahnya gue bisa untung 2 kali lipat. Jadi setengah G itu mungkin 500.000, 400 sampai 500.000. Kalau 1 G bisa 900. Lu nggak pernah kayak OD gitu? Pernah. Terus apa rasanya? Kayak pingsan aja sebenarnya. Blackout. Itu 2 kali. Yang pertama digampar sama temen gue. Oh sekali masih? Itu karena gue suntik. Suntiknya di mana sih Pak kalau gitu? Di urat lah, sama kayak orang ngambil darah. Oh semua pokoknya ada uratnya gitu? Nggak boleh di sini atau di sini. Sini? Iya. Orang ngambil darah kan di sini kan, di urat. Yang gue dengar Pak katanya ada sampai di sini. Itu apa? Itu supaya nggak kelihatan biasanya. Emang ada uratnya di situ? Ada kan, kaki kan ada uratnya. Temen gue ada. Di jempol loh Pak? Kalau di jempol gue nggak ngerti ya.
Tapi di kaki ada di kaki, sini ada gitu ya, bisa supaya nggak kelihatan bekas suntikannya. Serem Itu juga ya. serem banget. Itu pertama sih gue menghirup kan, jadi ditaruh di aluminium foil, dibakar, gue hirup. Kayak yang kristal itu. Iya kayak yang kristal itu, cuman ini bubuk. Jadi kalau lu bakar dia akan keluar asap, asapnya lu hirup. Oh alah. Nah bongnya namanya bong. Bongnya itu dari duit. Lu lapisin lagi sama aluminium foil supaya sarinya nempel di situ. Nah itu bisa lu bakar lagi. Ada sisa-sisa yang nempel kan di situ. Lu sampai ke tahap gitu-gitu kalau udah habis nggak? Apa stok lu ada terus? Semenjak jadi BD sih nggak pernah putus. Apa yang membuat lu akhirnya udahlah gue stop? Karena kan yang gue tahu kalau itu ketergantungan. Iya. Ya. Capek sih, capek. Jadi gue tuh jalan terus ya. Ke sini, ke BD sini. Itu gue sampai istilahnya nggak pulang gue. Nyokap gue di Tebet kan, gue ngekos di Pengadegan waktu itu. Gue nggak pulang tuh, nggak pernah pulang. Setelah kelar SMA, itu gue muter ya, sampai akhirnya gue capek banget. Itu gue ada di Yayasan Modal Muda waktu itu. YMM ya. YMM tau kan? Nah itu gue sudah mau dimasukin ke pesantren Swaraya. Suryalaya. Apa itu Swaraya ya? Suryalaya. Ya, mau dimasukin ke situ. Sebelum gue mau dibawa ke sana, gue bilang gue ngambil ini dulu deh, sarung, peci, sejadah. Ke rumah nyokap, ke Tebet kan gue ambil. Tapi abis dari ngambil peci itu, gue ke BD dulu, gue pakai dulu puas-puasin. Astagfirullahaladzim. Gue pakai puas-puasin. Sampai akhirnya begitu nyampe ke YMM lagi, gue niatin, aduh, gue nggak tahu hidup gue nanti di pesantren gimana kan. Akhirnya gue niat, udah deh gue berhenti di sini aja deh. Gue tahan mati-matian di sini. Itu gue benar-benar niat itu. Iya, Suryalaya itu kalau nggak salah tuh ada inabah-inabahnya gitu. Jadi kayak ada buat orang yang stres, ada yang buat kayak kecanduan, jadi dimandiin, yang gue denger sih kayak gitu-gitu ya. Karena gue dengar cerita dari teman-teman gue begitu, dimandiin, disiram lah. Kalau di saat lo menggigil butuh narkoba itu, lo akan disiram pagi-pagi, diguyur suruh subuhan. Jadi gue udah kebayang mungkin di situ nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gue niatin gue sembuh sendiri. Bisa lo kayak gitu? Bisa. Dan sakit banget. Rasa sakitnya kayak gimana? Jadi darah lo nih berasanya kayak mendidih. Ai, panas dong. Iya, kayak mendidih sampai diginiin nih. Sakit. Ngilu. Kayak orang kena asam urat dong kalau kayak gitu. Gue nggak tahu deh. Sakit, bener-bener, menggigil banget. Sampai setiap sore itu gue makan es krim tong-tong, itu mungkin bisa 5-6 kali gue makan itu. Gue nggak tahu kenapa gue pengen makan es krim itu ya. Karena badan lu ngerasa panas. Mungkin kali ya. Gue makan itu setiap sore. Berapa lama lu kayak ngalamin kayak? 3 bulan. 3 bulan gue sendirian loh. Apa ada teman yang dampingin? Ada teman di situ. Di situ kan di YMM itu dia ada mes ya. Ada mes, istilahnya ada kawan-kawan yang ngejagain lah. Jadi gue bener-bener pure nggak pakai bantuan obat apa-apa. Bener-bener niat. YM itu Yayasan Model Muda. Jadi di situ tuh model-model semua. Iya. Organisasi gitu ya? Iya, organisasi sosial. Kalau nggak salah dia dapat subsidi dari pemerintah nggak sih? Gitu? Lebih ke pembina. Jadi kita ada pembina, waktu itu pembina kita gubernur biasanya atau dari Bapeda. Terus kita biasanya kita ngajuin proposal untuk bikin acara sosial lah. Ke Bapeda, ke Pemda, kayak gitu-gitu. Oh, jadi lingkungan di situ tuh yang yang ngebantu. Support. Iya. Jadi ngebantu banget. Akhirnya lu total sehat? Sehat 6 bulan akhirnya gue bersih. Tapi kadang masih suka bukan kangen. Jadi gue kadang masih suka, misalkan gue jalan sendiri nih ya. Gue tiba-tiba ketakutan gitu, anxiety. Parno Gue nggak tahu parno karena apa. Sampai gue minta dijemput sama senior gue. Tolong jemput gue di sini. Kenapa lo? Disangkanya gue pakai lagi lah, nggak tahu mau kemana gitu. Tiba-tiba aja tuh kayak tiba-tiba aja. Jadi bener-bener anxiety banget, takut sama semua orang, karena sudah sembuh, gue ngelihat sesuatu yang lucu sedikit, gue ketawanya bisa ngakak banget. Padahal biasa aja mungkin.
Dan gue memori mulai balik kan. Oh ini kayak pernah tahu. Akhirnya gue tahu namanya. Sempet inilah, maksudnya sedikit lupa ingatan sama teman-teman yang nggak pernah ketemu. Sempet ini nggak sih kayak ngerasa loadingnya lama gitu? Pengaruh nggak sih ke situ? Sedikit pengaruh mungkin ya. Sedikit pengaruh sama ke anxiety itu. Anxiety. Ya, anxiety. Kadang dia nggak tahu mau ngapain gitu. Itu parah banget. Tangan lo berkeringat nggak kalau anxiety? Dulu iya, tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Kok gue masih ya? Lu masih ya? Ya. Dulu iya, gue selalu basah tangan. Dari situ pun sebelum di YMM itu sebenarnya gue istilahnya sempat pakai barang lain sebelum sembuh itu ya, seperti sabu itu. Walah, bapak banyak sekali. Itu aduh. Dapatnya dari mana itu? Dapatnya dari apa ya? Jadi dulu kan yang happening kan itu ya, PT dulu. Habis PT itu sabu mulai masuk itu. Sabu mulai masuk, udahlah. Ada waktu itu berapa hari, tahu itu tidak bisa didapat dimanapun berada. Sampai akhirnya gue beralih ke situ. Maksudnya supaya biar gue nggak nagihnya hilang gitu loh. Sempet gue ini juga, sabu kan dibakar dihirup ya. Sempet gue suntikin. Itu kan kristal ya. Jadi kristalnya itu lu taruh sendok, terus lu kasih air, dia pasti akan mencair. Oh iya. Ya, habis itu lu bakar lah biar ngilangin kuman-kuman itu ya. Sampai akhirnya gue sedot, gue suntikin. Wow. Itu gue mau copot kepala gue rasanya. Bagus banget. Iya, lu bayangin disuntik. Biasanya gue nerimanya down, ini up. Deng, gue langsung, aduh, kenapa Van? Gue bilang enak banget. Berapa lama lu pakai gitu? Kalau sabu itu cuman buat nutupin sakau aja waktu itu. Cuma sebentar ya, dan buat gue itu nggak nagih sih. Kalau Digerebek sih Pak? Kalau sabu. Digerebek pernah? Ya itu pada waktu barang putus. Ya kan, barang putus itu susah banget. Di situ gue suntikin, teng, dan itu digerebek. Tapi bukan sama polisi kalau nggak salah, sama apa ya? Mungkin kamtip atau sejenisnya lah. Di rumah teman. Di sampingnya. Oke. Di Tebet. Itu rumah kosong sebenarnya. Depannya musola kalau nggak salah, setahu gue. Dan waktu itu ada salah satu musisi, gue nggak mau sebutin ya. Dia datang dari Jawa Barat ke situ buat ngambil barang karena cuman ada satu-satunya barang di situ, di teman gue itu. Dia datang ke situ, gue sempat ngasih karena dia kedinginan. Oh, dia juga sakau. Nah besokannya malamnya gue di rumah kosong, si musisi itu cabut. Udah lah gue pakai di situ, ternyata ada gerebekan. Gue berdua, gue lupa yang satu siapa. Kayaknya dia ketangkap yang satu, karena dia lari keluar. Gimana mau lari keluar orang yang gerebek udah ada di depan? Gue ke belakang lah, ke belakang itu. Jadi di belakang tuh kayak ada mungkin lahan kosong. Itu ada seng-seng gitu sama kayu-kayu yang rapuh. Gue ke situ lah, gue naik mau ke rumah sebelah. Ada paku, Ndra. Ada paku di pas gue gini, gue jatuh nih, bener-bener jatuh gue. Tapi gue nggak ngerasa sakit. Karena lu lagi high. Iya, karena lagi high. Gue jatuh, ketutupan seng gue. Dan gue ngeliat kan center itu pada apa? Mana nih gue kayaknya udah nggak ada. Gue berusaha gini aja, tahan nafas gue. Dan itu hujan lagi. Astagfirullahaladzim, dalam hati gue. Lu langsung sadar dong? Sadar lah. Orang gue ngelihat, istilahnya kan gue begini, itu gerak dikit bunyi kan, karena seng itu. Jadi gue begini bener-bener tiduran sampai akhirnya hujan. Gue ngelihat itu yang gerebek itu pakai senter. Wah udah nggak ada nih. Tapi gue diam di situ sejam, saking gue parnonya. Apa yang ada dalam pikiran lo pada saat itu? Gue insap nih. Iya, gue udah, ya Allah, tolong gue ya Allah, gue udah maksudnya udah nggak pengen kayak gini lagi. Aduh, udah. Lo inget nyokap nggak gitu? Iya, semuanya.
ingat semuanya. Dan walaupun pada akhirnya belum berhenti juga ya. Doa nggak lu? Doa nggak? Doa. Apa doa lu kalau pada saat Ya Allah, tolong jangan sampai aku ketangkap. Karena gue nggak mau ngerepotin orang. Yeah. Jadi 1 jam lah gue tiduran di situ. Sampai akhirnya kayaknya udah lama nih. Udah 1 jaman, udah hujan. Gue bangun, baru gue lewat depan pelan-pelan ke tetangga. Lu tahu mau gue sebutin ke rumah siapa? Iya, adalah kenalan kita ya. Iya, pokoknya penyanyi lu tahu. Gue ke rumah sebelah lah. Sampai dia bilang akhirnya, ya Allah Ivan, untung kamu gak kena, gak ketangkap. Astagfirullahaladzim. Iya, habis itu gue balik ke rumah Tebet. Dan di situ belum stop sampai situ aja sih. Itu belum berhenti itu sebenarnya. Berhenti ya pada saat itu yang gue sudah capek, udah nggak pengen lagi karena sebelum ke Suharlaya itu, ke pesantren itu, baru gue memutuskan berhenti di situ, di mes itu. Untung temen lo yang ketangkap itu nggak ngomong ya soal lo ya. Kalau nggak kan lo bisa kena juga. Iya, ada satu kejadian gue ketangkap. Oh. Tapi gue nggak ada barbuk. Jadi pada saat gue tinggal di rumah bandar di Roxy, itu gue ketangkep karena dibuat sebagai saksi. Tadinya, karena gue lagi tiduran di kamar dan teman gue ini lagi bikin aluminium foil lah. Oh, itu ceritanya lain lagi, Pak. Ini lain lagi, Pak. Banyak ya, Pak? Banyak ya. Banyak, Pak. Aduh. Dan sampai akhirnya dia ketangkep, dibawa ke posnya. Gue cuman, kamu sebagai saksi ya? Oh iya, tapi gue tetap di borgol, Pak. Borgol, gue naik mobil yang, lu tau kan pickup yang ada kursinya, tapi kebuka. Jadi gue di borgol duduk situ tuh. Kayak Satpol PP ya? Iya, tapi polisi itu. Udahlah di borgol dibawa ke pos, gue ditanyain. Sampai akhirnya temen gue ngomong, oh itu pemakai Pak sebenarnya. Digebuk lah. Polisi kan punya pentungan tuh. Digebuk di sini gue. Wah kamu bohongin polisi. Buah. Begini Pak. Jadi polisi ini emang udah tahu teknik menjatuhkan orang kan. Jadi kalau gue dipukul di sini, otomatis gue begini. Begitu begini, sini gue dihajar. Buah. Akhirnya sampai begini kan. Begitu begini, ini gue disengkat sama dia. Buah. Jadi 3 kali. Gue sampai begini. Dalam hati gue, aduh. Udahlah sampai dari situ dibawalah ke Tambora itu, kalau nggak salah. Polisinya di Tambora, di situ cuman ada penjara 2. Cuman 2 biji, yang satu rame-rame, yang satu ada 1 orang. Dan lu tahu di dalam situ, sini aja, gabung sini. Udah ketakutan gue di situ. Cara lu bening ya. Walaupun sampai akhirnya memang gue nggak ada barbuk, tapi gue sempat masuk lah istilahnya. Dan gue di BAP ya, diketik bahwa gue sebagai saksi bahwa si A ini membawa peralatan sabu-sabu, butau dan dengan barang berapa gitu. Nanti sidang datang ya, nggak datang gue. Besoknya gue dijemput karena memang gue nggak ada barbuk sama sekali. Walaupun dia bilang gue pemakai, tapi gue nggak ada barang bukti karena waktu itu belum ada tes urin sepertinya. Ya, jadi gue aman itu. Besoknya pulang gue. Ya Allah, gue aja sempet tes urin, deg-degannya luar biasa. Padahal gue nggak make. Gitu. Gimana lu ya? Wah. Apa rasanya lu ada gini loh, kayak lu make, lu ngedarin, terus sekarang berhadapan dengan polisi. Apa rasanya itu? Karena gue aja waktu itu kayak, aduh, walaupun gue yakin gue nggak bersalah, tapi ketakutan itu sampai anxiety gue benar-benar kumat karena gue lagi tiroid kan waktu itu. Pastilah. Apa yang di otak lu tuh apa gitu? Kalau gue kan sudah menjadi kebutuhan, istilahnya gue udah nekat gitu. Udah nekat lah jatuhnya, karena gue kalau nggak pakai badan gue sakit-sakit. Jadi gue nggak, walaupun kita tetap mikir kalau ada polisi seperti apa, tapi gue tetap harus pakai. Istilahnya pakai dikit buang gitu. Supaya jadi agak gila sih sebenarnya. Ya? Iya. Jadi hidup gue cuman buat begitu. Gila ya. Itu jeleknya itu.
ya nggak, walaupun emang nggak ada yang bagus ya kayak gitu. Iya. Karena gue juga begitu gue dulu kan ikutan model-model gitu ya di Tasik tuh, di Tasik gitu. Terus gue hijrah ke Jakarta berapa tahun kemudian, gue tuh sering denger tuh, ternyata si ini udah meninggal ya gara-gara gitu-gitu. Gue bilang, ih serem banget ya kalau sampai orang masih pada pakai yang kayak gitu. Karena badan kita yang kena kan? Iya, badan kita yang kena. Dan gue sempet ini juga lah, pas sudah sembuh itu kan istilahnya gue takut gak kena penyakit atau apa. Dan memang gue mastiin gue nggak pernah ganti-ganti jarum suntik sama teman-teman. Gimana lu bisa mastiin? Lu kan lagi... Ya gue beli sendiri kan. Lu pakai sendiri? Pakai sendiri, dari dipakein sampai jadi dokter sendiri. Lu pernah nggak kayak, lu kan pemakai nih, bekas pemakai, pada saat lu memutuskan udah menikah, otomatis lu akan punya keturunan. Lu mikir nggak kalau misalkan kayak, ada nanti gen yang ada di badan gue ini akan rusak dan akhirnya nanti ke anak apa enggak gitu? Lu enggak sih, gitu? Gue waktu itu cuma takutin kalau gue terkena penyakit apa itulah. Gitu ya. Gue cuma takutin itu. Akhirnya gue check up. Bapak udah check up, Pak? Udah. Ya, okay. Check up. Negatif kan, Pak? Negatif lah. Sampai 2 kali gue check up. di lokasi sama di gue sendiri. Negatif, benar-benar tidak ada apa-apa. Berarti itu 20 tahun yang lalu ya? Iya. Sekitar segitu? Iya, sekitar gitu. Berarti sebenarnya nakal kita tuh sama, Pak. Periodenya. Cuman kita nggak pernah ketemu. Iya, kita nggak pernah ketemu. Karena Bapak haluannya ke sana, gue ke sini. Iya. Sama konsumsinya beda. Iya, konsumsinya beda kita. Bapak kan lebih ke yang ansos. Kalau gue kan sukanya gue pergi clubbing gitu. Gue malah kalau yang clubbing gitu, gue paling cuma minum aja. Jarang untuk yang obat-obat itu. Ilah, hampir nggak pernah gue. Justru paling ke minum aja. Dan buat gue kan ya itu istilahnya nggak ini ya, tidak berpengaruh sama polisi ya. Kalau minum-minum aja. Iya. Jadi gue sempet ya ke situ juga minum-minum, tapi ya nggak yang terlalu mabok banget, enggak, cuma minum aja. Jadi bener-bener stop narkoba ya di situ. Setelah itu gue nggak pernah nyoba lagi, coba make lagi, nggak pernah sampai sekarang, sama sekali lah. Lagi pula circle kita kan udah lain ya. Iya. Begitu kita mau, kadang-kadang kita pakai sesuatu itu bukan karena apa ya enaknya juga, tapi karena waktu itu teman-teman kita pada di situ semua, ya kan, tempat kita ngumpul gitu ya. Begitu kita udah berhenti, stop lama, mau masuk lagi, teman kita udah pada nggak ada. Udah pada nikah, udah pada kesini lah gitu. Kayak gue juga dulu clubbing gitu kan. Gue berhenti sejak gue punya baju busana muslim. Terus gue coba untuk, bukan coba, waktu itu ada undangan di klub gitu kan. Mereka-mereka itu masih belum tahu kalau gue tuh udah stop pergi ke klub. Cuma karena menghormati yang mengundang, gue datanglah ke situ. Udah nggak minum apa segala macam. Dan ternyata enak banget. Teman-teman kita yang circle kita zaman dulu udah nggak ada. Kedua kita udah nggak minum. Jadi denger kayak musik jedag-jedug gitu kan. Dengan asap rokok yang banyak. Kayak ini yang gue lakuin zaman dulu ya. Terus gue ngeliat orang-orang tuh. Geli sendiri kan. Gue kayaknya lebih memalukan daripada itu dah. Jalan dulu akhirnya udah, gue bener-bener sama sekali. Dan kepikiran pun udah nggak, kayak kepengen gitu ya, kayak denger musik. Kalau dulu kita mainnya ke EX. EX itu kita nonton di XX1, 21 dulu ya. Biasanya kalau weekend itu Sabtu Minggu tuh suka ada musik tuh di tengah-tengahnya situ kan, musik-musik yang jedak-jedug gitu kan. Kan kita suges ya, sakit perut gitu kan. Sekarang boro-boro suges. Iya. Denger gitu aja udah kayak jangan ini deh, jangan dicobain, jangan ini. Jangan dicoba, jangan pengen tahu, fokus aja pada hal-hal yang lebih penting. Karena ya kita bisa sukses itu karena bukan sesuatu yang instan, tapi kita sudah melewati berbagai macam. Ya kita pupuk dari mulai kita zaman masih muda gitu. Jadi ya hindari yang gitu-gituan karena sudah banyak contohnya. Ya. Untung Ivan bisa selamatkan. Ada banyak teman kita yang akhirnya meninggal di usia muda. Iya.
gitu ya. Dan ya paling nanti kita bikin episode sama Bang Jaka ya. Ya boleh. Sama bintang tamu yang lain. Jadi kalau misalnya ada ide bintang tamunya siapa, ditulis aja di komentar. Kolom komentar. Gitu. Oke, ntar kita berdua terus bikin podcastnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.